warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Evanti Hidayat dengan NIM akhir 82 dari kelas 1B Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tentang satuan acara penyuluhan dengan tema kekurangan gizi pada balita, gejala dan solusinya. Baik Ibu, saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik ya. Di pertemuan kali ini saya mahasiswa keperawatan. Nama saya Kalista Evanti Hidayat dari Universitas Babadas Langit. Ingin melakukan penyuluhan tentang kekurangan gizi pada balita. Harapan saya setelah ibu-ibu mengikuti penyuluhan ini, ibu-ibu dapat memahami tentang pengertian kekurangan gizi pada balita, penyebabnya, gejalanya, dampaknya, serta cara pencegahan dan penanganannya ya. Sebelum masuk ke materi, diawali dengan berbincang-bincang dulu dari ibu-ibu. Apakah ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya Mbak, anak saya sudah sekitar 3 bulan ini berat badannya tidak naik. Akhir-akhir ini dia juga jadi susah makan, terlihat lebih lemas dan kakinya mulai kusam. Saya jadi khawatir, apakah itu termasuk badan normal? Terima kasih Ibu Ika sudah berbagi pengalamannya. Menurut Ibu Rina, jika melihat kondisi seperti yang dialami anak Ibu Ika, apa yang harus dilakukan Ibu? Kalau menurut saya, sebaiknya segera dibawa ke posyandu atau puskesmas supaya diperiksa dan diketahui penyebabnya. Baik, terima kasih Ibu Rina. Kalau menurut Ibu Sari, apa kondisi seperti itu bisa dianggap baik-baik saja? Kalau menurut saya tidak boleh ya. Kalau berat badan anak tidak naik dan anak terlihat lemas terus, sebaiknya sudah diperiksa. Baik sekali Ibu. Nah, menurut Ibu Rina, apa yang harus dilakukan orang tua jika ada kondisi tersebut? Tentunya orang tua harus memberikan makanan bergizi dan tentu membawa ke posyandu untuk memantau pertumbuhannya. Terima kasih Ibu Rina. Menurut Ibu Maya, apakah pemantauan balita di posyandu itu penting? Menurut saya penting karena perkembangan pertumbuhan anak bisa dipantau. Jadi kalau ada masalah gizi bisa diketahui lebih awal dan segera ditangani. Dari cerita Ibu Ika tadi dan pendapat-pendapat Ibu yang lain, kita mengetahui bahwa tanda-tanda tersebut tidak bisa dianggap sepele karena bisa menjadi penyebab tanda-tanda kekurangan gizi pada balita. Nah, supaya lebih jelas, mari setelah ini saya jelaskan tentang apa sih pengertian kekurangan gizi pada balita beserta penyebabnya, beserta dampaknya, dan serta cara pencegahan dan penanganannya.
Baik Ibu-Ibu, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian kekurangan gizi pada balita. Kekurangan gizi pada balita adalah kondisi ketika tubuh anak tidak memperoleh zat gizi yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kondisi ini dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan fisik, perkembangan mental, serta menurunnya daya tahan tubuh sehingga anak lebih mudah terserang penyakit. Selanjutnya, penyebab kekurangan gizi pada balita. Yang pertama, asupan makanan yang kurang baik jumlah maupun kualitasnya, pola makan yang tidak seimbang, penyakit infeksi yang berulang seperti diare dan ispa. Yang keempat, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai gizi anak. Dan yang kelima adalah kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah. Selanjutnya, gejala. Gejalanya adalah yang pertama, berat badan tidak naik atau menurun. Yang kedua, tubuh tampak kurus dan lemah. Yang ketiga, rambut kusam dan mudah rontok. Yang keempat, anak mudah lelah dan kurang aktif. Yang kelima, nafsu makan menurun. Dan selanjutnya, dampaknya adalah yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat. Yang kedua, meningkatkan risiko stunting. Yang ketiga, meningkatkan risiko anemia. Yang keempat, menurunkan daya tahan tubuh. Yang kelima, mengganggu perkembangan kognitif anak. Cara pencegahannya adalah memberikan makanan bergizi seimbang sesuai usia anak. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang ketiga, memberikan MPASI yang tepat dan bergizi. Yang keempat, melakukan imunisasi lengkap. Yang kelima, rutin memantau pertumbuhan anak di posyandu atau puskesmas. Dan yang terakhir adalah penanganannya. Yang pertama, segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila mengalami tanda-tanda kekurangan gizi. Yang kedua, memberikan terapi gizi sesuai kondisi dan anjuran tenaga kesehatan. Yang ketiga, memberikan pemberian makanan tambahan atau PMT sesuai anjuran. Yang keempat, mengobati penyakit penyerta seperti diare, infeksi ataupun cacingan. Dan yang kelima, memberikan vitamin dan mineral sesuai anjuran tenaga kesehatan. Ibu-ibu, setelah saya jelaskan, sekarang saya ingin mengetahui sejauh mana sih pengetahuan ibu-ibu mengenai kekurangan gizi pada balita. Bu Ita, coba sebutkan gejala kekurangan gizi pada balita. Gejalanya yaitu berat badan tidak naik atau menurun, tubuh tampak kurus dan lemah, rambut kusam dan mudah rontok, anak mudah lelah atau kurang aktif, secara nafsu makan menurun. Baik Bu Ita, benar sekali. Nah, untuk Bu Ita, saya ingin bertanya, bagaimana cara mencegah dan menangani kekurangan gizi pada balita? Pencegahannya adalah memberikan makanan bergizi seimbang sesuai usia anak, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, memberikan MPASI yang tepat dan bergizi, melengkapi imunisasi serta rutin memantau pertumbuhan anak di posyandu atau puskesmas. Sedangkan penanganannya yaitu segera membawa anak ke fasilitas kesehatan, memberikan terapi gizi sesuai anjuran tenaga kesehatan, memberikan PMT, mengobati penyakit penyerta, serta memberikan vitamin dan mineral sesuai anjuran tenaga kesehatan. Alhamdulillah, jawaban Ibu sudah benar. Nah, setelah sesi diskusi ini dan sudah saya jelaskan
jelaskan juga, menurut ibu-ibu semua, apakah ibu sudah lebih memahami tentang pengertian kurang gizi pada balita, penyebabnya, dampaknya, gejalanya, dan cara pencegahan dan penanganannya? Insya Allah setelah penyuluhan ini kami jadi lebih paham dan akan lebih memperhatikan asupan gizi serta pertumbuhan anak. Alhamdulillah, semoga dari yang sudah saya jelaskan di pagi hari ini, ibu-ibu sudah jauh lebih paham dan bisa menerapkannya nanti di rumah, ya ibu-ibu. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu atas partisipasinya. Penyuluhan kali ini sudah selesai. Apabila ibu-ibu masih ada yang ingin